Rand Corporation atau RC adalah lembaga think tank AS di Santa Monica, California, Amerika Serikat. RC merupakan pusat penelitian dan pengkajian strategi, salah satunya tentang gerakan Islam di Timur Tengah dan di seluruh dunia selama puluhan tahun. Barat sebagai negara berideologi kapitalisme menginginkan pemetaan atas gerakan Islam di dunia agar disikapi dan dapat diatasi sesuai kepentingan Barat. Pertama, kelompok fundamentalis, yaitu kelompok Islam yang menginginkan penerapan syariah dan penegakan khilafah, serta anti terhadap nilai-nilai Barat seperti demokrasi. Kelompok ini sangat kritis terhadap pengaruh Barat. Bagi RC dan Barat, statusnya adalah bahaya, sehingga penanganannya wajib dihabisi, karena kelompok ini adalah musuh bagi Barat. Kedua, kelompok modernis, yaitu kelompok Islam yang anti terhadap khilafah dan anti terhadap penerapan syariah. Kelompok modernis ini adalah kelompok yang pro terhadap demokrasi, namun tetap kritis terhadap pengaruh Barat. Kelompok ini oleh RC diberi status aman, sehingga penanganannya harus dirangkul, walau terkadang masih mengkritisi Barat ketika kepentingan mereka terganggu. Namun kelompok ini dianggap kawan Barat. Ketiga, kelompok liberalis, yaitu kelompok Islam yang anti terhadap khilafah, anti terhadap penerapan syariah. Liberalis adalah kelompok yang menerima sepenuhnya pengaruh Barat dan nilai-nilainya. Kelompok ini oleh RC diberi status aman, sehingga penanganannya harus dibesarkan, karena kelompok ini adalah antek Barat. Keempat, kelompok tradisionalis, yaitu kelompok Islam yang pro terhadap khilafah dan pro terhadap penerapan syariah. Mereka juga pro demokrasi, namun tetap kritis terhadap pengaruh Barat. Kelompok ini oleh RC diberi status waspada, sehingga penanganannya harus diawasi. RC merekomendasikan kelompok ini harus dijauhkan dari kelompok musuh Barat atau fundamentalis, bahkan dibuat saling diadu domba, karena adanya kemiripan ciri, sehingga jika tradisionalis bersentuhan dengan fundamentalis, maka dengan mudah tradisionalis menjadi musuh Barat atau menjadi fundamentalis. Tak hanya itu, RC pun memberikan 5 cara penanganan yang tepat sesuai pemetaan tersebut. Pertama, stigmatisasi dan pencitraan. Kelompok Islam yang dinilai anti terhadap Barat maka harus distigmatisasi sebagai kelompok intoleransi, anarkis, radikalis, ekstremis, bahkan teroris. Sebaliknya, kelompok Islam yang dinilai pro Barat maka dicitrakan sebagai kelompok toleran, santun, ramah, dan lembut. Barat akan mengekspos secara besar-besaran segala bentuk berita sekecil apapun terkait kelompok Islam pro Barat, sekaligus menutup habis-habisan skala berita buruk sebesar apapun tentang mereka melalui media yang dikuasai oleh Barat. Kedua, pengkerdilan dan pengagungan. Kelompok Islam yang dinilai anti-Barat maka harus dikerdilkan, sehingga terkesan sebagai kelompok terbelakang, kaku, kolot, tidak berpendidikan, dan tidak kreatif. Sebaliknya, kelompok Islam yang dinilai pro-Barat maka harus dibesarkan dan dimajukan, sehingga terkesan sebagai kelompok modern, cerdas, maju, terhormat, dan berpendidikan. Ketiga, pengucilan dan pengaktifan. Kelompok Islam yang dinilai anti-Barat maka harus dikucilkan, jangan diberi kesempatan sekecil apapun dalam sistem kekuasaan, baik legislatif atau eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya, kelompok Islam yang dinilai pro-Barat maka harus dimunculkan, diajak berperan aktif dalam sistem kekuasaan. Keempat, pembusukan dan penyegaran. Kelompok Islam yang dinilai anti terhadap Barat maka harus dibusukkan, disusupi dan tunggangi, serta adu domba dan pecah belah antar mereka sendiri. Sebaliknya,
kelompok Islam yang dinilai pro terhadap Barat harus disegarkan dengan memberi segala bantuan material maupun spiritual. Kelima, pembunuhan dan perlindungan. Kelompok Islam yang dinilai anti terhadap Barat harus dihabisi, baik melalui pembunuhan karakter, bahkan pelenyapan nyawa sekalipun jika diperlukan. Bagi kelompok Islam yang dinilai pro terhadap Barat, maka harus dilindungi dan dijaga, dibela dalam keadaan apapun. Inilah strategi yang dilakukan oleh Barat melalui lembaganya ARSI untuk memecah belah kita. Tidakkah hal itu kita rasakan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi seluruh gerakan Islam yang pro terhadap khilafah dan penerapan syariah dari makar musuh-musuhnya, dan selalu menyatukan mereka dalam kasih sayang sesama hingga memberi kemenangan di dunia dengan tegaknya khilafah hingga surga kelak di akhirat. Amin.